Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di surat Asy-Syams, pada ayat yang ke Asy-Syamsi, pada surat Asy-Syamsi ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Jadi ceritanya masih tentang kaum Samud. Tentang kaum Samud yang mendustakan para rasul. Beberapa waktu yang lalu telah kita bahas bahwa kaum Samud itu kaum yang layak sombong. Jadi kadang sombong itu ada yang layak juga. Layak sombong karena beberapa kelebihan yang mereka miliki. Mulai dari kelebihan keilmuan, kelebihan kekayaan, kelebihan kekuasaan, kelebihan kekuatan, ya, kekuatan fisik di situ disebutkan. Nah, kelebihan-kelebihan ini membuat mereka memang ngapain sih taat sama soleh itu. Nah, apalagi yang namanya soleh, mereka menyebutnya soleh ini seorang nabi yang tidak, jangankan diakui nabi ya, orang nabi soleh inilah dari kalangan arzalun ya, dari kaum rendahan, bukan orang-orang yang berpangkat, juga bukan orang yang terkenal ilmuwan, juga bukan terkenal orang yang punya kekayaan, strata sosial tinggi, enggak. Mereka ini orang-orang yang, dan kebanyakan para nabi, para rasul ya, memang diturunkan itu dari kaum ardalun, dari menggunakan secara strata sosial. Nah, ini yang yang membuat kemudian orang-orang yang punya kelebihan itu sulit untuk beriman. Maka yang disebut itu dalam kaum Samud seperti ini. Mereka selalu meminta untuk didatangkan bukti-bukti kebenaran, misalnya mukjizat apa segala macam gitu. Tetapi ketika mukjizat itu datang, toh mereka juga enggak kemudian langsung iman, enggak ya. Enggak. Kenapa? Karena ya iman itu mahal. Keimanan itu mahal, enggak mudah, enggak murah. Nah, pada saat itu kaum Samud meminta, coba sih Soleh, sudah gini aja lah gitu ya. Coro gampangnya gitu ya. Terus gini aja lah Soleh. Kamu itulah bukan siapa-siapa. Harta yang enggak punya. Jabatan pangkat yang enggak punya. Terkenal juga enggak. Kekuatan apa juga enggak. Dari sisi keturunan kamu juga bukan golongan orang-orang yang punya darah biru. Segini aja deh, kalau memang kamu itu benar rasul atau mengaku utusan Tuhan, kamu menganggap bahwa ajaran yang kamu sampaikan itu benar, segini aja lah. Tunjukkan sesuatu yang luar biasa, yang memang hebat, yang memang di luar nalar, yang membuat kami kemudian ya harus percaya, karena itu bukti lah. Di sini ada sesuatu lah dari kamu. Nah, Nabi Soleh ya tidak punya kuasa apa-apa ya, minta kepada Allah. Lalu dikabulkan oleh Allah itu, dikabulkan Allah dengan Allah mentakdirkan untuk mengeluarkan atau melahirkan seekor unta yang keluar dari batu.
dengan kuasa Allah. Biidznillah. Keluar dari batu. Ya sudah dalam keadaan besar itu. Unta. Ya, seekor unta. Mereka beriman. Oh, enggak, belum. Enggak, padahal tadi minta. Minta sesuatu yang extraordinary. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang di luar nalar. Dan Allah memberi berupa apa? Seekor unta yang keluar dari batu. Meletek teko watu. Makanya ono sebutan, kowe iki lho. Meletek teko sapa kene? Meletek teko watu piye gitu. Ya, meletek dari batu. Nah, unta tadi sebagai mukjizatnya Nabi Soleh yang diberikan Allah kepada Nabi Soleh sebagai bukti kebenarannya Nabi Soleh. Setelah didustakan ya sudah, Nabi Soleh mengatakan, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiha. Terus gini, kamu minta bukti, sekarang tak kasih bukti ini. Tolong biarkan unta itu makan minum, berjalan biasa, jangan diganggu. Itu yang disebut naqatallahi wa suqiha. Biarkan unta betina dari Allah itu ya minum, ya makan biasa, jangan diganggu. Itu pesannya Nabi kepada kaumnya. Agar sebenarnya meskipun umat itu mendustakan, Nabi Shallallahu itu masih sayang, masih menjaga. Kenapa Nabi Shallallahu melarang itu? Karena kalau sampai nanti unta itu diganggu, sudah pasti akan ada azab untuk umat itu, kaum Samud. Dan Nabi Soleh mencoba untuk melindungi, jangan sampai nanti mereka disiksa oleh karena kedustaannya, maka dilarang. Jangan ya, tolong jangan diganggu itu unta. Tetapi apa yang terjadi? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Maka mereka tetap mendustakan, bahkan tidak hanya menggu itu di awalnya mereka ingin memusnahkan. Ayo coba kita diskusi. Mereka unta itu kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Halo. Tadi breakingnya Gus, nggak dengar Gus. Jadi kenapa ada satu kedustaan terhadap Nabi yang bahkan Nabi itu sudah memberikan bukti seperti yang mereka minta. Bukti itu sudah mereka dapat gitu. Tapi kenapa mereka masih juga mendustakan? Kenapa coba? Ayo. Monggo. Kenapa? Mereka sudah minta bukti itu, tapi ketika bukti itu diberikan, kok masih mendustakan? Kenapa kira-kira? Keras kepala, Gus. Nah, iya, kenapa keras kepala? Kenapa? Ada apa gitu loh? Kenapa kira-kira? Ayo, monggo coba. Nggak percaya, Gus, karena nggak ada keimanan. Loh, lah ya, ketika sudah tidak iman gitu, mereka kan kemudian minta bukti. Ya segini aja lah, Leh. Kalau memang kamu itu benar-benar benar, coba sih mana buktinya bahwa kamu benar itu. Itu kan seolah-olah sedang membuka diri untuk
benar gitu, asalkan kamu memberi bukti kan gitu. Nah ini sudah dikasih bukti, terus kok masih tidak mau beriman gitu? Kenapa kira-kira? Karena yang menyampaikan kaum Ardalun, Gus. Oke, karena yang menyampaikan adalah kaum Ardalun. Apalagi? Karena tidak takut atas akibatnya. Karena setannya terus Gus, tetap berdomisili di kaumnya tadi. Yang kedua, ujian Nabi Musa, seberapa kesabarannya. Apa itu Nabi Musa? Kita ngomong Nabi Soleh kok. Nabi Soleh. Ayo. Oke, karena setan. Siapa lagi? Karena mereka nggak takut, Gus. Ya berarti permintaan mereka untuk apa? Untuk bukti tadi gimana? Bukti sudah dikasih. Artinya kan, Ya, silakan. Pada dasarnya mereka memang tidak beriman. Adapun minta bukti itu tujuan mereka sebetulnya adalah tidak bisa membuktikan gitu, karena itu adalah hal yang mustahil. Nah, pada saat bisa dibuktikan hal-hal yang mustahil pun mereka ya tetap saja tidak beriman karena memang dasarnya tidak mau beriman gitu. Adapun mereka minta bukti itu tujuannya bukan untuk biar beriman, untuk membuktikan bahwa dia itu tidak sanggup untuk memenuhi tantangan itu. Nah, setelah tantangan itu terbukti pun terpenuhi, ya tetap saja. Karena memang mereka memang tidak beriman. Jadi seberapapun bukti yang diminta kemudian ditampilkan, ya tetap aja tidak beriman. Kalaupun misalnya orang mati dihidupkan kembali pun, misalnya neraka dimunculkan pun karena memang tidak beriman, ya tetap aja tidak beriman. Mungkin itu, Gus. Ya. untuk membuktikan ya adab dari Allah, Gus. Akurat itu. Ya. Pada prinsipnya mereka itu hanya ingin mengolok-ngolok aja, Gus. Gimana? Prinsipnya mereka hanya ingin mengolok-olok. Prinsipnya. Oke. Terus ketika onta itu sudah ada, kenapa mereka perlu susah payah untuk membunuhnya? Kenapa mereka perlu susah payah membunuhnya? Izin, Gus. Karena memang dari awal dia merasa punya kelebihan ilmu, kan begitu, punya kelebihan akan keilmunya, sehingga apapun yang dibawa oleh orang lain susah untuk mempercayai, walaupun dia sudah menyampaikan, sudah minta bukti-bukti dan itu ada, gitu, Gus. Terus kenapa dia berusaha untuk melenyapkannya? Ya karena dia punya kelebihan itu, tidak ada apa-apanya, bisa jadi seperti itu. Ngapunten. Ya. Ada lagi? Izin jawab, Gus. Ya. Ya, menurut Rohman sih benar apa yang dikatain Pak Jo. Sebenarnya yang membuat mereka untuk menutup dari kebenaran itu adalah kelebihan-kelebihan dari ilmu mereka. Dan sedangkan mereka ngapain sih supaya untuk bunuh unta mereka? Ya agar ilmu-ilmu mereka yang udah mereka yakinin sejak lama, mereka yakinin udah menjadi kelebihan mereka dan paling tinggi, itu tidak hilang dan tidak dibantah oleh siapapun. Kadang orang-orang kayak gitu tuh bukan mencari kebenaran, tapi hanya mencari pembenaran dari setiap apa yang diyakini nama mereka. Jadi menolak untuk menutup kebenaran yang udah disampaikan. Walaupun dia ada bukti yang udah mereka minta, tapi sebenarnya mereka cuma ingin mereka diakuin kebenaran yang kebenaran dari apa yang disampaikan sama mereka. Begitu, Gus. Oke. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Oke, saya anggap jawaban sampai yang tadi benar semua ya. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Pengingkaran kaum Samud terhadap diberikan, meskipun permintaannya sudah diberikan, bukti sudah ditampilkan, lalu mereka tetap juga tidak beriman.
perilaku semacam ini itu hanya terjadi di masa lalu atau mungkin juga terjadi di masa sekarang? Terjadi di sekarang, Gus. Sekarang ya sudah terjadi, Gus. Banyak. Coba sekarang saya ulangi lagi. Jadi kalau memang itu sudah terjadi di masa lalu dan jawaban Bapak Ibu tadi benar bahwa pengingkaran mereka juga kedustaan mereka sampai membunuh itu ya karena mereka sebenarnya tidak sedang ingin mencari kebenaran, tetapi hanya ingin mencari pembenaran terhadap apa yang mereka yakini. Sekarang pertanyaan saya, perilaku semacam itu apakah terjadi di masa lalu saja, ataukah mungkin juga terjadi di masa sekarang? Loh. Sekarang terjadi sampai dengan sekarang, Gus. Gimana ya. Pak Bakro? Ya tetap terjadi sampai dengan sekarang. Okay. Sebenarnya itulah ciri orang yang terlalu percaya terhadap kemampuan dirinya, sehingga siapapun yang memberikan masukan yang benar pun tetap dia tidak akan pernah mengakui walaupun dia sudah melihat bukti itu. Ya. Ya. Jadi artinya ketika Quran itu disampaikan, bahkan yang dalam bentuk atau materinya kisah sekalipun, itu bukan sesuatu yang tidak applicable, tetapi sesuatu yang juga tetap berlaku sampai hari ini. Bahwa zaman sekarang pun kaum Samud, bukan kaum Samudnya yang ada pada hari ini, tetapi perilaku dan mindset kaum Samud tetap ada di zaman sekarang. Begitu ya? Ya. Oke. Kalau memang begitu, kira-kira sekarang dalam bentuk seperti apa perilaku kaum Samud itu? Coba. Ayo kita scanning masyarakat kita, diri kita bahkan, keluarga kita bahkan, dan juga mungkin umat ini. Kita scanning. Dalam bentuk seperti apa perilaku kaum Samud itu sekarang? Ayo, monggo. Izin Gus, permisi sebenarnya dikaitkan daripada ayat Allah, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarahum lil haqqi karihun, Gus. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Yang dibaca oleh Pak Majukan dari Kalimantan Barat tadi adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sungguh telah ji'na kami datangkankum kepada kalian. Ya. Laqad ji'nakum bil haqqi dengan kebenaran bil haqqi. Walakinna akan tetapi lil haqqi terhadap kebenaran itu, walakinna aktsarakum kebanyakan kalian lil haqqi terhadap kebenaran itu karihun tidak suka. Nah, kebanyakan orang memang tidak suka. Nah, pertanyaan saya, dalam bentuk seperti apa sekarang ini ketidaksukaan dan perilaku kaum Samud itu? Kalau kita memang menganggap itu masih mungkin terjadi di zaman sekarang, dalam bentuk seperti apa? Baik ketika itu kita scanning diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat ini. Coba.
Saya ingin tahu. Mau gantian. Mohon izin Gus. Silakan Ryan. Mungkin kaum Samud zaman sekarang itu menuhankan ilmu dan teknologi, satu misal contohnya. Dengan ilmu dan teknologi itu bisa memberikan kemudahan, bisa memberikan segala kebutuhan, bahkan sampai misalnya bisa membuat sebuah rekayasa genetika gitu Gus. Sehingga seolah-olah manusia merasa mampu tanpa campur tangan di luar sebagai orang manusia itu. Dia bisa membuat kemudahan-kemudahan, memenuhi kebutuhan, juga termasuk seperti yang rekayasa genetika itu Gus. Mungkin itu salah satunya, di samping itu juga misalnya menuhankan uang dan segala macamnya, mungkin itu Gus. Iya, betul Nun. Ya. Jadi Pak Yayan lebih melihat kepada bagaimana mindset mereka tentang berhala. Satu di antaranya adalah memberhalakan ilmu. Nah, kalau dulu berhalanya kaum Samud batu dalam bentuk patung-patung, arca-arca, estadu dan sebagainya. Sekarang ini dalam bentuk ilmu. Apalagi kira-kira? Ayo. Izin Gus. Mungkin lebih aplikatif seperti yang dikatakan Pak Yayan tadi adalah istilah saya setan gepeng itu Gus. Setan gepeng. Setan gepeng itu ya handphone itu Gus. Oh. Jadi bangun itu yang dipegang HP dulu gitu loh. Bukan Al-Quran dulu, bukan mandi dulu, bukan wudu dulu. Nah, jadi saya sering mengistilahkan pada cucu saya, kok lebih utama megang setan gepeng ya daripada Al-Quran gitu. Kok lebih didulukan megang HP ya. Kalau megang HP seharian bisa gitu. Tapi disuruh ngaji susah gitu. Jadi itu juga aplikasi dari kemajuan dan teknologi. Kalau yang ngasih tahu kan, yang ngasih tahu malah dianggapnya kuno nih. Nah gitu. Itu aja Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi, monggo. Apa, dalam bentuk apa tadi itu? Silakan. Wonten ini langsung pengalaman pribadi, guys. Ya. Begitu saya dan keluarga itu mengenal SPMA itu kan kami ingin membawa ini ke daerah asal ceritanya, guys. Ya. Kemudian kami menemui salah satu tokoh di sana yang dituakan. Kemudian saya sampaikan tentang SPMA. Satu pertanyaan beliau, apakah ini aswaja? Karena masyarakat di sini sudah tenang, sudah tidak terjadi gejolak lah. Artinya sudah sesuai dengan koridor menurut beliau, kan begitu. Saya sampaikan bahwa SPMA itu mengenal tentang 8 rukun santri. Kemudian dalam prakteknya juga, insya Allah kami melaksanakan itu. Dan di hari raya kami juga tidak bersentuhan dengan lain jenis. Kemudian kami memulai puasa Syawal itu juga tepat di hari kedua, itu kita lakukan. Kemudian juga kita pernah diundang di Balai Desa, ya sampaikan seperti itu. Tapi kenyataannya jawabannya sama. Ya sudah, nanti akan kami bicarakan dengan masyarakat sekitar. Karena bagaimanapun ini adalah masyarakat di sini, bagaimana nanti tanggapan masyarakat, dan itu ditunda-tunda sampai sekarang, Gus. Ngapunten, menikah salah satu pengalaman pribadi. Sebenarnya sama, jadi kalau ketika apakah aswaja banget itu aswaja itu kan artinya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu orang yang mengikuti sunnah Nabi, wal jamaah orang yang mengikuti sunnahnya para sahabat. Insya Allah
supaya maaf dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah mahdoh, baik yang ritual kepada Allah maupun vertikal kepada Allah maupun horizontal visual kepada sama, selalu mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampaikan aja begitu, karena kadang memang apa ya, ketika diterangkan panjang lebar itu malahan pertanyaannya memanjang, melebar, meninggi, membawah dan sebagainya. Nah, yang kedua yang disampaikan tadi itu memang begini ya. Jadi ketika kita sampai di tahap diskusi yang sifatnya itu furu'iyah atau kecabangan di dalam agama, yang sifatnya kadang bahkan ada banyak ikhtilaf, itu memang kita hindari saja perdebatan di situ, karena setiap orang kadang memiliki tafsirnya masing-masing. Kita mencari persamaannya saja di bidang apa usulnya, ya, di dalam pokok-pokok agamanya. Ya, jadi ya memang begitu sampai kapanpun. Jadi ketika kebenaran itu datang, tidak pernah bisa membuat aklamasi orang untuk selalu mengatakan, ya saya setuju, tidak selalu begitu ya. Karena itulah bahkan ketika Nabi Saleh sudah mendatangkan nakotun atau unta betina tadi, fa'akadabu fa'aqaruha, mereka tetap mendustakannya lalu menyembelihnya. Dan karena itulah fatamtama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, kemudian Allah mendatangkan mereka dengan siksa, membinasakan mereka. Karena apa ya? Karena dosa mereka. Jadi bukan karena Allah nggak sayang. Allah sudah mendatangkan unta tadi itu itu bentuk kasih sayang Allah lah ya. Saya ulangi. Allah dalam tanda kutip, kalau dalam kacamata kita kan telah repot-repot ya, mengeluarkan unta dari celah batu itu kan karena kasih sayang Allah supaya manusia sadar lalu iman agar tidak ada azab. Sudah begitu. Tapi ternyata manusia justru memilih azab. Jadi kalau ketika ada fatamtama alaihim, mereka kemudian dibinasakan oleh Rabbum, oleh Tuhan mereka, dia bidzambihim, karena apa? Dosa mereka sendiri. Fasawwaha, lalu mereka diratakan dengan tanah, jadi gempa bumi yang luar biasa. Ya mungkin kalau sekarang kayak likuifaksi gitu ya, kayak likuifaksi gitu. Jadi bukan hanya sekedar gempa, tapi permukaan bumi itu digulung sehingga yang di atas jadi terbalik di bawah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah ketika melaksanakan hukuman semacam itu tidak takut kemudian nanti khawatir manusia marah. Tidak, kalau Allah sudah berkehendak. Ya. Jadi itu kalau ternyata tolong Pak Slamet, mikrofonnya dimatikan. Pak Slamet, tolong Pak Slamet. Ya. Jadi Mbak Kadek, jadi ketika perilaku kaum Samud itu sangat mungkin terjadi di zaman sekarang, berarti ini loh yang bahaya. Berarti siksa itu juga sangat mungkin akan terjadi di zaman sekarang. Itu bahayanya. Gitu. Karena itu selalu saling mengikuti. Ketika kedustaan umat terhadap para rasul itu diikuti dengan datangnya azab. Lalu kalau Saman tadi sampaikan bahwa perilaku kaum Samud itu sangat mungkin terjadi di zaman sekarang, lah jangan-jangan juga azab itu sangat mungkin terjadi juga di zaman sekarang. Karena itu, ayo kita memilih untuk menjadi orang yang itu qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu menyucikan diri. Gitu ya. Itu kita pilihannya tidak ada lain kecuali ayat 9 itu. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini.
Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Permisi Gus, izin Gus. Berkaitan dengan pengalaman Pak Jo tadi itu, saya juga pernah yaitu sharing kepada orang-orang yang disebut wajah. Nah, di situ dengan beberapa penyampaian yang ada, apapun yang kami miliki dari sumber pelajaran SPMAA, saya sampaikan, mereka itu bilangnya katanya fokusnya itu tidak mengutamakan versi Nabi, tapi mereka itu mengutamakan versi para ulama dulu itu nggak seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah menghadapi seperti itu apakah dilanjutkan atau diberhentikan, Gus? Tidak, maksudnya tidak diladeni bahasa kasarnya. Terima kasih, Matur suwun, Gus. Jadi dalam berdakwah itu, Pak Masukan, itu tidak selalu pertanyaan itu harus dijawab. Tidak selalu perdebatan itu harus diladeni, ya, karena kita juga melihat pertanyaan itu kan macam-macam ya. Ada pertanyaan yang sifatnya hanya sekedar nguji, ada pertanyaan yang sifatnya sekedar ngenyek, dia tidak butuh jawaban sebenarnya. Sama dengan kaum Samud tadi yang sebenarnya juga tidak membutuhkan bukti. Tidak butuh. Seperti yang disampaikan Pak Yayan tadi. Kaum Samud itu tidak butuh bukti sebenarnya. Dia hanya sedang ingin, ya pokoknya kamu itu tidak bisa. Bahkan kalau ada bukti. Coba ya. Kenapa kita begitu? Coba sama buka di surat Al-An'am. Coba semua dibuka surat Al-An'am. Di surat Al-An'am ayat 111. Mohon izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Shadaqallahul azim. Coba diulangi lagi, Pak Yang. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Coba. Ketika pembicaraan tentang ini itu dijawab Allah dengan ayat yang begitu jelas. Itu pakai tafsir apa lagi? Kita tidak pakai tafsir apa-apa lagi. Jelas banget bahwa seandainya orang mati dibangkitkan, malaikat turun dari atas, turun pelek di muka bumi. Percayalah bahwa ini benar. Lalu orang yang meninggal di kuburan bangkit, percayalah aku sudah pernah ke akhirat ini loh. Aku tahu bahwa si A ini benar. Teman pikir orang yang awalnya tidak percaya itu ujuk-ujuk percaya. Enggak, kata Allah. Enggak. Bahkan apapun seandainya, ayo coba datangkan, jadikan Gunung Semeru itu emas. Lalu tiba-tiba Gunung Semeru benar-benar jadi emas. Sampean pikir yang minta tadi itu kemudian iman? Minta, oh itu sihir. Tak bisa, sihir itu. Mesti begitu. Makanya para nabi di situ dulu ketika yang mendatangkan mukjizat itu dikatakan begitu. In hiya illa sihrun mubin, katanya. Tak lain ini hanyalah sebuah sihir yang nyata. Fir'aun itu bilang sama Nabi Musa, Musa, ya wes,
tolong datangkan ini. Nah, begitu seluruh air di negeri Mesir jadi darah, lalu kerepotan, Fir'aun bilang, Musa, kembalikan ini jadi air. Kalau mana bisa jadi air, aku akan beriman. Begitu jadi air beneran, beriman. Enggak. Maka kaum Samud, maka Fir'aun, itu ada di zaman sekarang. Iya. Karena itulah sampean dan saya yang Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah merasa menemukan kebenaran, apapun yang ada di sekitar kita yang tidak percaya, yang mencaci, yang diskriminasi, membenci, sampean jangan mundur, jangan minder atau gimana sudah. Apa yang dialami itu sudah terjadi di zaman dahulu. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim, tetaplah Allahumma tsabbit imanana. Ya Allah, amin. Tetapkanlah iman kami dalam kebenaran, dan yaitu tadi tetap sabar dalam menghadapi orang-orang yang tidak percaya, karena memang kebenaran itu kata surat Al-Imran tadi ayat 111, Allah berfirman kecuali Allah menghendaki. Berarti apa? Jika Allah menghendaki mudah saja. Orang seperti Umar bin Khattab yang hidupnya sehari-hari hanya nyari Nabi Muhammad untuk dibunuh, itu saja loh sama Allah kalau dibalik hatinya bisa jadi khalifah paling ditakuti setan, ya kan? Khalid bin Walid yang merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap terbunuhnya 70 syuhada di perang Uhud, yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW di perang Uhud, itu Khalid bin Walid, orang panglima kaum musyrikin. Tapi kalau Allah berkuasa, berkehendak, itu bisa menjadi panglima Islam yang tidak pernah terkalahkan dalam setiap peperangan. Sehingga ayo tetap optimis, tetap mendoakan, menyayangi mereka, orang-orang yang berperilaku jahat. Kenapa? Karena sejahat-jahatnya mereka, selama mereka masih hidup, itu tetap punya kesempatan untuk baik. Sehingga kepada orang yang berperilaku samud, kalau ternyata kita yang berperilaku samud, bukan hanya orang lain ya, bukan hanya untuk nyorot orang lain nih, untuk nyorot diri kita, ya ayo keluar, jangan sampai siksa datang, ya. Yang kedua juga, jika itu terjadi di sekitar kita, maka sikap kita adalah perilakunya boleh jahat, boleh jelek, tetapi pelakunya tetap harus kita sayangi dan doakan serta selamatkan, kita bantu, ya. Mudah-mudahan Allah menyayangi kita, amin. Selalu mengiatkan kita jasmani rohani kita, mencukupi kita dengan rizki yang halal dan thayyibah, menjaga kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat muslimin. Allahumma qina fi وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك بارك ربنا تعالى الحمد لله ما قضيت أستغفرك اللهم توفنا البلاء والوباء وقد حسدنا ونسينا وشيشات ونسينا ربنا آتنا ولا نسينا اللهم رفع درجاتنا في الدنيا والآخرة ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا يا الله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أضلل ربنا أفرغ لنا صبرا واستغفر لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا وجعله لنا